Hai mahasiswa dan mahasiswi Universitas Harapan Bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi dengan saya, Muri Andayani, dosen pengampu mata kuliah komunikasi. Dan pada kali ini kita akan membahas komunikasi efektif pada kondisi khusus. Komunikasi merupakan sebuah proses yang sangat penting dalam hubungan antar manusia. Di dalam memberikan pelayanan keperawatan, maka perawat harus memiliki pengetahuan dan kemampuan berkomunikasi yang baik sebagai awal terciptanya sebuah hubungan perawat dengan pasien dan keluarga. Perawat yang memiliki kemampuan dan keterampilan baik dalam hal berkomunikasi akan mudah menjalin hubungan dengan pasien maupun keluarga. Kemampuan komunikasi sangatlah penting dan harus ditumbuh kembangkan oleh setiap tenaga kesehatan, khususnya perawat, sehingga menjadi suatu kebiasaan dalam setiap menjalankan tugasnya dalam memberikan pelayanan kesehatan di rumah sakit. Komunikasi berperan dalam kesembuhan klien, berhubungan dalam kolaborasi yang dilakukan perawat dengan tenaga kesehatan lainnya, yang juga berpengaruh pada kepuasan klien dan keluarga. Bagaimana kita berkomunikasi secara efektif kepada klien yang tidak mau berkomunikasi kepada kita? Dan mengapa hal itu bisa terjadi? Ternyata miskomunikasi terjadi karena adanya hambatan pada komunikasi terapeutik. Apa saja hambatan itu? Di antaranya adalah adanya perbedaan persepsi, terlalu cepat menyimpulkan, adanya pandangan stereotip, kurangnya pengetahuan, kurangnya minat, sulit mengekspresikan diri, adanya emosi, dan adanya tipe kepribadian tertentu. Bagaimanakah cara mengatasi hambatan komunikasi itu? Karena kami sebagai seorang perawat pasti sangat diharapkan agar bisa mencapai tujuan komunikasi. Maka perawat harus dapat mengeliminasi hambatan-hambatan tersebut dalam rangka mengatasi hambatan dalam komunikasi tersebut. Upaya-upaya yang dapat dilakukan perawat adalah sebagai berikut. Mengecek kembali maksud yang disampaikan, meminta penjelasan lebih lanjut, mengecek umpan balik, mengulangi pesan yang disampaikan, dan memperkuat informasi dengan bahasa nonverbal. Mengakrabkan hubungan interpersonal antara sender dan receiver. Pesan dibuat secara singkat, jelas, dan tepat. Memfokuskan pesan pada topik spesifik yang telah dipilih. Kemudian komunikasi dilakukan dengan berfokus pada penerima pesan, bukan pada pengirim pesan. Kita akan mempelajari 5 faktor hambatan yang sering terjadi. Ya, di sini sering terjadi juga antara perawat dengan pasien ataupun perawat dengan keluarga pasien. Maka dari beberapa penelitian, terdapat 5 faktor yang menjadi hambatan komunikasi efektif perawat dengan keluarga pasien ataupun pasien dalam perspektif perawat di rumah sakit pada kondisi khusus, yaitu konflik peran, faktor demografi keluarga, kesalahpahaman karena budaya dan bahasa, lingkungan dan situasi di rumah sakit, dan kondisi psikologis keluarga. Maka demikian pelatihan terkait komunikasi perawat menjadi penting untuk dilakukan dalam upaya meningkatkan kemampuan perawat, seperti kemampuan berbahasa asing dan kesabaran dalam menghadapi situasi dan kondisi di rumah sakit. Mengapa demikian? Hal ini dikarenakan perawat adalah ujung tombak dalam pemberian pelayanan di rumah sakit.
Konflik peran. Keadaan tidak menyenangkan yang dialami oleh perawat dapat menimbulkan stres bagi perawat itu sendiri yang nantinya akan berujung pada terjadinya kejenuhan kerja atau burnout. Ketidaknyamanan yang dialami perawat akan berdampak pada pelayanan yang diberikan, mengingat perawat sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan. Padahal komunikasi nonverbal seperti senyuman dan juga ekspresi wajah sangatlah penting dalam menciptakan komunikasi yang efektif antara perawat dengan pasien dan juga keluarga. Hal ini disebabkan oleh kelelahan yang mereka alami, adanya masalah pribadi yang mereka hadapi, sehingga berdampak pada penampilan perawat seperti menjadi jarang tersenyum saat menyampaikan informasi kepada keluarga pasien ataupun pasien sendiri. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Lohmani et al. Yang menyebutkan bahwa masalah pribadi yang terjadi dapat mengganggu interaksi antara perawat dengan pasien dan keluarga pasien. Selain hal itu, kekurangan staf ditambah dengan beban kerja yang tinggi menyebabkan perawat tidak mempunyai waktu yang cukup untuk keluarga pasien, sehingga terjadilah interaksi negatif antara perawat dengan keluarga pasien dan pasien itu sendiri. Hasil penelitian tersebut sesuai dengan penelitian lain di Iran yang menyebutkan bahwa tekanan pekerjaan berlebih sebagai salah satu yang menjadi hambatan dalam komunikasi, selain penurunan motivasi perawat dan ketidakpercayaan terhadap kompetensi perawat yang berhubungan dengan perbedaan budaya dan juga perawat yang kurang tanggap. Yang kedua adalah demografi. Dari sisi usia. Usia menjadi salah satu faktor demografi keluarga yang mempengaruhi komunikasi. Dalam hal ini, kita sebagai perawat harus bisa menyesuaikan dan menempatkan diri dengan adanya perbedaan usia antara perawat dengan keluarga pasien, baik itu kepada yang lebih muda, sebaya maupun kepada yang lebih tua. Di sini kita bisa lihat bagaimana cara kita bercakap-cakap dengan anak kecil, kemudian dengan orang dewasa, ya, ataupun juga dengan pasien dari yang sudah berusia sepuh atau lanjut. Demografi dari sisi pendidikan. Selain usia, status pendidikan juga sangat mempengaruhi komunikasi yang ada. Adanya perbedaan tingkat pendidikan seseorang menjadikan setiap individu memiliki pemahaman yang berbeda dalam mencerna informasi yang diberikan. Kemudian ekonomi. Salah satu status sosial yang dapat mempengaruhi komunikasi adalah ekonomi. Hal ini dikarenakan dibutuhkan banyak pemikiran dan pertimbangan apabila menyangkut tentang pembiayaan, karena mengingat hal ini merupakan sesuatu yang sensitif bagi keluarga pasien. Selanjutnya adalah kesalahpahaman karena budaya dan bahasa. Setiap daerah memiliki perbedaan budaya dan bahasa yang tentunya akan berpengaruh dalam komunikasi antar individu. Perawat mengalami kesulitan saat berbicara dengan seseorang yang memiliki latar belakang budaya dan bahasa dengan kita. Penelitian menyatakan bahwa adanya perbedaan bahasa dapat menyebabkan timbulnya kesalahpahaman dalam menafsirkan informasi yang diberikan. Oleh karena itu, dalam hubungan perawat dan keluarga diperlukan sikap saling menghargai untuk dapat meminimalisir terjadinya kesalahpahaman karena adanya perbedaan kultur, budaya, dan bahasa. Lingkungan dan situasi di rumah sakit. Hal ini dikarenakan perawat tidak hanya berhadapan dengan pasien tetapi juga keluarga pasien. Kondisi di ICU dengan ruang perawatan biasa tentu berbeda. Sebagai seorang perawat, kita dituntut untuk selalu sabar dalam kondisi apapun, termasuk apabila menghadapi komplain baik itu dari pasien maupun keluarga. Penelitian yang dilakukan oleh Lohmani et al. Menyebutkan bahwa pekerjaan perawat tidaklah mudah karena kita harus bisa mengontrol amarah sekalipun keluarga pasien berteriak kepada kita. Sebagai seorang perawat, kita dituntut untuk selalu dapat bersikap profesional saat bertugas. Hal ini ditujukan dalam situasi dan kondisi apapun,
Termasuk di dalamnya adalah saat menghadapi komplain baik itu oleh pasien maupun keluarganya. Kondisi psikologis. Menyampaikan informasi kepada keluarga pasien dirasakan semakin sulit, terlebih pada saat perawat harus menghadapi keluarga pasien ataupun pasien yang denial. Kesulitan terkait pemberian informasi klinis yang dialami oleh perawat umumnya adalah karena keluarga atau pasien masih belum bisa menerima mengenai penurunan kondisi pasien. Jelaskan secara perlahan dan tetap bersikap tenang. Tunjukkan sikap empati namun tidak berlebihan. Beri pengertian agar pihak keluarga siap mendengar kondisi pasien. Jika perlu, libatkan dokter jaga. Hambatan dari faktor komunikasi. Proses komunikasi tidak akan berjalan apabila tidak didukung oleh berbagai elemen atau komponen komunikasi, yaitu sender, message, encoding, channel, receiver, decoding, feedback, noise, dan konteks. Pengirim pesan atau komunikator atau sender tidak bisa menyampaikan pesan dengan baik dan benar, sehingga seringkali apa yang dikatakan tidak selalu sesuai dengan apa yang didengar. Apa yang harus dilakukan? Kita harus menyatakan satu ide atau gagasan dalam satu waktu. Menyatakan ide atau gagasan dengan singkat, memberikan penjelasan ketika diperlukan, melakukan pengulangan jika diperlukan, menerima dan memberikan umpan balik, melakukan pilihan kata, nada suara, dan bahasa tubuh yang tepat. Mengembangkan sikap empati terhadap penerima atau komunikan atau komunikate atau receiver dalam mengatasi hambatan kultural atau budaya dalam komunikasi. Pesan, baik verbal maupun nonverbal tidak tersampaikan dengan jelas maksudnya. Maka hal yang harus dilakukan adalah gunakan terminologi yang tepat, berbicara dengan jelas. Waktu pengiriman pesan disesuaikan dengan kesiapan penerima pesan untuk mendengarkan atau menerima pesan. Gunakan volume suara yang sesuai, lalu pesan yang disampaikan hendaknya bersifat inklusif dan informatif. Inklusif artinya bahwa pesan berisi segala sesuatu yang diperlukan oleh penerima pesan untuk memahami maksud pengirim. Informatif artinya pesan merupakan sesuatu yang ingin diketahui oleh penerima pesan. Receiver tidak memahami isi pesan. Penerima pesan membutuhkan informasi untuk memenuhi kebutuhan mereka. Untuk itu, penerima pesan harus memegang kendali atas seluruh proses komunikasi yang berlangsung. Dan agar penerima pesan memegang kendali adalah penting bagi penerima pesan untuk yakin bahwa pengirim pesan memahami apa yang diinginkan oleh penerima pesan dan mengapa mereka menginginkannya. Aktif mendengarkan adalah suatu proses yang digunakan oleh penerima pesan untuk memfasilitasi komunikasi dan meningkatkan penampilan. Maka hal yang harus dilakukan adalah fokus perhatian pada pesan yang disampaikan dengan memberikan momen prioritas. Jika memungkinkan melihat atau melakukan kontak mata kepada pengirim pesan. Mendengar dan melihat isi pesan tidak langsung atau non-verbal sama baiknya ketika mendengarkan kata-kata. Perhatikan petunjuk non-verbal yang menyajikan informasi berdasar pada apa yang ingin disampaikan oleh pengirim pesan. Persepsi yang diberikan oleh penerima pesan terhadap pesan dan pengirim pesan dapat berbeda. Pilihan kata, nada suara, posisi tubuh, gestur, pergerakan mata merefleksikan perasaan di balik kata-kata yang diucapkan. Jaga pikiran untuk tetap terbuka dan hindari penilaian. Lakukan verifikasi terhadap apa yang didengar atau disampaikan. Jangan berasumsi bahwa persepsi yang diberikan terhadap pesan merupakan bentuk persetujuan dengan tujuan pengirim pesan. Berikan umpan balik yang tepat kepada klien yang diajak bicara. Umpan balik pesan.
Terkadang setelah disampaikannya pesan, kita tidak mendapatkan respon atau umpan balik sesuai yang diharapkan. Dan itu dapat dilihat dari kata-kata, nada suara, atau bahasa tubuh mereka. Mungkin klien tidak memahami sehingga enggan berkomunikasi. Maka hal-hal yang harus dilakukan adalah pengakuan. Adalah bahwa penerima pesan telah menerima dan memahami pesan yang disampaikan. Untuk pesan yang bersifat informatif yang rumit, pengakuan saja tidak cukup untuk memastikan dan memahami pesan yang disampaikan. Lakukan pengulangan. Lakukan parafrase, yaitu mengulang kata-kata yang disampaikan oleh penerima pesan sendiri kepada pengirim pesan. Komunikasi efektif pada klien pasif atau depresif. Komunikasi terapeutik dewasa ini banyak digunakan untuk teknik penyembuhan jiwa, di mana dengan menggunakan metode komunikasi terapeutik, seorang terapis mampu mengarahkan bentuk komunikasi sedemikian rupa sehingga pasien dengan gangguan jiwa dihadapkan pada situasi dan pertukaran pesan yang dapat menimbulkan hubungan sosial yang bermanfaat. Lebih jelasnya, komunikasi terapeutik memandang gangguan jiwa bersumber pada gangguan komunikasi, yaitu terletak pada ketidakmampuan pasien untuk mengungkapkan dirinya. Berarti, dalam hal untuk membantu kesembuhan pasien depresi sangat diperlukan adanya terapi komunikasi, dan tidak bisa dipungkiri bahwa terapi komunikasi sebenarnya dominan menjadi solusi bagi kesembuhan pasien dengan gangguan kejiwaan. Kualitas berhasil atau tidaknya suatu terapi komunikasi juga tergantung pada sejauh mana kualitas psikolog dalam memahami permasalahan pasien, baik secara faktor internal maupun eksternal. Perasaan dan situasi yang dialami oleh pasien pasif atau depresif. Mereka memiliki perasaan yang sangat-sangat luar biasa dan mungkin tidak bisa diterima oleh nalar manusia normal. Berkecil hati, tidak memiliki harapan, khawatir, panik, cemas, pesimis, tidak mudah memahami yang mereka baca atau apa yang dikatakan orang kepada mereka, terus merasa sangat berat, menyalahkan diri sendiri, tidak berdaya, tidak mampu mengambil keputusan, tidak konsentrasi, dan tidak memiliki semangat hidup. Maka masalah depresi yang berawal dari diri sendiri pada akhirnya mempengaruhi lingkungan. Orang dengan depresi merasa tidak mampu bersikap terbuka dan secara aktif menjalin hubungan dengan lingkungan sekalipun ada kesempatan. Maka hal ini berdampak pada terganggunya kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang hal yang harus dilakukan dan dihindari dalam berkomunikasi dengan pasien yang pasif atau depresif. Misalnya kita berkata untuk sesuatu yang positif ya yang harus kita lakukan. Anda tidak sendirian. Saya di sini untukmu. Kemudian yang harus dihindari adalah kata-kata seperti ini. Selalu ada orang lain yang nasibnya lebih buruk dari Anda. Ya, lawan katanya ya. Kemudian yang do. Sepertinya Anda sedikit berbeda. Ada apa? Ada yang bisa saya bantu? Yang don'ts? Itu hanya perasaan Anda saja. Yang do? Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Semua akan baik-baik saja. Don'ts. Tenang aja Bu. Bisa. Do. Saya hanya bisa membayangkan apa yang Anda alami, tetapi saya akan mencoba untuk memahaminya. Don'ts. Dulu saya juga pernah depresi karena hal itu. Sama dong. Do. Yuk kita jalan-jalan ke taman biar fresh. Don't. Sering-seringlah keluar kamar biar fresh. Do. Lakukan ini dan Anda akan baik-baik saja. Don't. Seharusnya Anda jangan tiduran aja. Do. Masih ada harapan kok. Ayo semangat. Don't.
Ayo kita semangat, siapa tahu masih ada harapan. Nah, sudah jelas kan? Gaya bahasa, intonasi, cara berbicara, gestur, mimik muka itu akan mempengaruhi. Sikap yang baik untuk berkomunikasi. Seorang perawat yang menghadapi pasien dengan kondisi seperti ini tidak cukup hanya mengetahui teknik komunikasi dan isi komunikasi, tetapi yang lebih penting adalah sikap atau penampilan dalam berkomunikasi. Menurut Egan, dalam Mundakir tahun 2006, mengidentifikasikan 5 sikap atau cara untuk menghadirkan diri secara fisik, yaitu berhadapan. Arti dari posisi ini adalah saya siap membantu Anda. Kedua, mempertahankan kontak mata. Kontak mata pada level yang sama berarti menghargai pasien dan menyatakan keinginan untuk tetap berkomunikasi. Kemudian membungkuk ke arah pasien. Posisi ini menunjukkan kepedulian dan keinginan perawat untuk mengatakan atau mendengarkan sesuatu yang dialami oleh pasien. Lalu mempertahankan sikap terbuka. Tidak melipat kaki atau tangan menunjukkan keterbukaan untuk berkomunikasi. Yang diinginkan adalah kepercayaan pasien kepada perawat akan meningkat. Dan yang terakhir adalah tetap rileks. Tetap dapat mengontrol keseimbangan antara ketegangan dan relaksasi dalam memberi respon terhadap pasien. Sikap ini terutama sangat bermanfaat bila pasien dalam kondisi stres atau emosi yang labil dalam merespon kondisi sakitnya. Selain itu, sikap fisik dapat pula disebut sebagai perilaku nonverbal yang perlu dipelajari pada setiap tindakan terapeutik. Beberapa perilaku nonverbal yang perlu diketahui adalah gerakan mata, dipakai untuk memberikan perhatian. Ekspresi muka umumnya dipakai sebagai bahasa nonverbal, namun banyak dipengaruhi oleh budaya. Orang yang tidak percaya pasti akan tampak dari ekspresi muka tanpa ia sadari. Kemudian sentuhan. Sentuhan merupakan cara interaksi yang mendasar. Konsep ini didasari oleh asuhan ibu yang memperlihatkan perasaan menerima dan mengakui. Maka dapat kita simpulkan bahwa komunikasi sangat berperan dalam kesembuhan klien, berhubungan dalam kolaborasi yang dilakukan perawat dengan tenaga kesehatan lainnya, dan juga pastinya berpengaruh pada kepuasan klien dan keluarga. Demikian pembelajaran kita pada hari ini terkait dengan komunikasi efektif pada kondisi khusus. Semoga apa yang sudah kita sharingkan pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan kita berbahagia. Saya Muri Andayani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.